Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sofian ingin menjawab tugas 1 rekayasa berorientasi objek dengan judul Perancangan Pembelajaran e-learning Bahasa Inggris untuk Pemula Berbasis Multimedia. Sumber online penulis Wilda Susanti, Rangga Rahmadia Yulenti, Ambiar, dan Wahir Nudin. Tahun penerbitan jurnal 2020. Latar belakang tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi pembelajaran e-learning bahasa Inggris berbasis multimedia dengan menggabungkan konsep yang terdiri dari teks, gambar, animasi, video. Metode pengembangan sistem menggunakan sistem development lifecycle. Penelitian ini berhasil merancang aplikasi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai multimedia pembelajaran bahasa Inggris tingkat pemula dengan tema learning by doing. Yang B, fokus penelitian atau rumusan masalah. Berdasarkan jurnal yang telah dianalisis, dapat diketahui rumusan masalah yang terdapat pada jurnal, yakni 1. Pemakai aplikasi diberikan pelatihan secara prosedural maupun tutorial mengenai sistem informasi sesuai aplikasi tugasnya untuk. Yang kedua, kenapa bikin metode seperti ini dan apa yang terjadi di permasalahannya. Kajian teori konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-learning memberikan pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi dan sistemnya. E-learning telah memberikan banyak manfaat di berbagai bidang sehingga pekerjaan rumit dapat dengan mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Sistem pembelajaran elektronik biasanya disingkat menjadi e-learning adalah proses baru dalam proses belajar mengajar. Kurangnya pelatihan untuk siswa mengasah kemampuan bahasa Inggris saat di rumah mengakibatkan kekhawatiran siswa dalam menghadapi ujian sekolah. Apabila jika dengan metode pembelajaran di kelas diberikan guru tidak merangsang pola pikir siswa dengan baik, lebih menekankan akan menghafal dan mencatat dan tahu mengerti bagaimana maknanya. Strategi atau teknik dalam pembelajaran sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Pengguna media pembelajaran dalam kegiatan tatap muka ataupun secara tidak langsung dapat membantu proses interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Uji coba software merupakan elemen yang penting dalam software quality assurance, dapat mempresentasikan tinjauan ulang yang menyeluruh terhadap spesifikasi, desain, dan pengkodean. Uji coba mempresentasikan ketidaknormalan yang terjadi pada pengembangan software. Selama definisi awal fase pengembangan, pengembang berusaha untuk membangun software dari konsep yang abstrak sampai dengan implementasi yang memungkinkan pada sekolah SMA Negeri 5 Tapung. Pemakai aplikasi diberikan pelatihan secara prosedural maupun tutorial mengenai sistem informasi sesuai dengan fungsi tugasnya. Tujuannya adalah agar para pemakai mengerti untuk menggunakan aplikasi tersebut dan untuk menjalankan sistemnya. Selanjutnya, pembahasan. Sebagai langkah awal untuk merancang sistem informasi baru adalah dengan membuat metode menggunakan alat bantu UML. Berikut adalah model-model yang dirancang anak menggunakannya. UML yang terdiri dari use diagram untuk menggambarkan interaksi aktor-aktor dengan sistem secara activity, diagram untuk menggambarkan aktivitas sistem secara internal. Sebagai langkah awal untuk merancang sistem informasi baru adalah untuk membuat model menggunakan alat bantu UML. Berikut adalah model-model dirancang menggunakan UML terdiri dari use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor-aktor dengan sistem, serta activity diagram untuk menggambarkan aktivitas sistem secara internal. Di sini ada contoh gambarnya, diagramnya. Jadi sistem pembelajarannya yang pertama sign in untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa sign up, terus login. Selanjutnya setelah login memilih materi, setelah memilih salah satu materi tersebut mempelajari materinya. Lalu di situ terdapat soal, langsung mengerjakan soal dan di situ langsung mendapatkan nilai dan melihat grafik penilaian naik atau turunnya. Untuk adminnya, update data soal dan materi.
Aktivitas diagram sistem baru. Aktivitas diagram sistem baru sesuai aktivitas siswa terlihat sebagai aktivitas tersebut berada dalam decision. Decision berarti terdapat satu aktivitas yang memiliki percabangan aktivitas lebih dari satu. Aktivitas diagram baru yang terlihat aktivitas diawali dengan simbol start point. Aktivitas dimulai dari siswa melakukan sign up, kemudian login. Jika sudah login, siswa memilih materi lalu siswa dapat mempelajarinya. Jika sudah mempelajarinya, siswa dapat mengerjakan soal. Setelah mengerjakan soal, siswa dapat mendapatkan nilai langsung dan langsung juga dapat melihat grafik penilaian. Selanjutnya, aktivitas diagram secara keseluruhan sesuai aktor utama siswa. Siswa melakukan login dan sistem mencocok data user. Jika tidak cocok, sistem memberi informasi gagal login, dan jika cocok maka langsung ditampilkan utama sistem e-learning. Siswa memilih form materi lalu melihat lebih jelas penjelasan materi dan juga bisa memilih mengerjakan soal. Jika siswa melihat form penjelasan materi, maka sistem akan menampilkan materi dan siswa dapat mempelajarinya. Jika siswa memilih from mengerjakan soal, maka sistem langsung mengeluarkan soal dan siswa harus mengerjakannya. Setelah mengerjakan soal, jawaban siswa lalu dimasukkan atau diinput ke sistem, lalu sistem menghitung nilai dan penyimpanan di database lalu menampilkan, dan siswa dapat juga melihat nilai grafik penilaiannya. Urutan aktivitas tersebut diakhiri dengan endpoint. Kesimpulannya, produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah aplikasi media pembelajar e-learning bahasa Inggris berbasis multimedia yang akan ditetapkan pada sekolah menengah atas, yaitu kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Dengan adanya aplikasi ini memiliki penguasaan materi yang cukup dalam membaca, menghafal, mengucapkan kosakata dan konsep e-learning borrowing sehingga tingkat penguasaan siswa dalam proses pembelajaran mengajar dapat ditingkatkan. Ya, sekian dari saya, Fikri Sofian. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.